Assalamualaikum. Saya akan membahas naskah soal KSNR 2024 kelas 2. Langsung nomor 1. Jika mata kita sehat, maka kita akan tahu bahwa donat ini memiliki mata. Ya, mata. Apakah untuk merasakan manis? Bukan. Apakah untuk melihat bentuknya? Benar. Apakah mata digunakan untuk mencium bau harum? Bukan. Jadi jawabannya yang B. Kegiatan yang dapat merusak kesehatan paru-paru adalah A. Ini menyium aroma makanan ya. Ini tidak mengganggu paru-paru karena tidak mengandung zat yang berbahaya. Jadi tidak merusak kesehatan. Yang B, menggunakan inhaler. Inhaler ini adalah obat alergi saluran pernafasan ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami alergi saluran pernafasan sehingga saluran pernafasannya menyempit, maka harus menghirup gas dari inhaler sehingga saluran pernafasannya kembali longgar. Jadi ini tidak merusak kesehatan paru-paru. Kemudian yang C, merokok. Asap rokok ini mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalau masuk ke dalam tubuh dapat merusak sel-sel tubuh ya. Jadi ini dapat merusak kesehatan paru-paru. Jawabannya yang C. Terdapat 2 rumah seperti berikut. Rumah yang paling sehat tentu saja terlihat nyata sekali ya. Yang paling sehat itu tentu saja yang paling bersih, yang B. Otan adalah seekor orang utan yang dibesarkan di konservasi. Saat sudah mandiri, otan akan dilepaskan ke habitat aslinya. Ke habitat manakah petugas konservasi harus melepaskan otan? Apakah di gurun? Nah, tidak ya. Orang utan tidak hidup di gurun. Apakah di hutan yang banyak pohonnya? Ini banyak pohon, banyak makanan. Iya. Apakah di hutan yang sudah gundul, hanya sedikit tanamannya? Tidak. Jadi jawabannya yang B. Dialog apakah yang tepat untuk dikatakan Dedi selanjutnya? Oke. Aku suka bermain saat siang hari, aku selalu menggunakan sunscreen. Aku juga senang bermain di siang hari, aku tidak memakai sunscreen. Namun setelah bermain kulitku panas dan perih. Oke, jadi titik-titik ini apa ya jawabannya ya? Itu karena bermain di taman membutuhkan tubuh yang kuat. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan panas dan perih ya. Itu karena sunscreen dapat melindungi mata. Tidak, sunscreen itu untuk kulit. Itu karena sunscreen melindungi kulit kita. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6. Manakah bagian tubuh yang digunakan singa laut untuk berenang? Berenang tentu saja pakai yang ini ya. Kakinya ini sama bernafas. Nafasnya tentu saja pakai ini hidungnya ya. Mana yang sesuai? Iya, yang sesuai itu yang B. Pakai kakinya yang ini seperti menyerupai sirip ya. Sudah beradaptasi menyerupai seperti sirip dan bernafasnya pakai hidung. Kaki bebek digunakan untuk berjalan di atas lumpur. Kaki burung elang digunakan untuk mencengkram ini ya, mencengkram ular iya, berjalan di lumpur tidak ya, elang ya. Elang mengais tanah bukan, elang tidak mengais-ngais. Yang mengais-ngais itu ayam. Ya, jadi jawabannya yang A. Bagian tubuh manakah yang harus dibersihkan setelah makan? Nah, di sini ada tangan, berarti ini makannya pakai tangan ya. Makan pakai tangan, berarti yang kotor itu tangan sama gigi. Ya, berarti harus dibersihkan tangan dan
gigi. Jawabannya yang A. Nomor 9, berikut adalah makanan-makanan yang dikonsumsi Nala, Ria, dan Alam. Kita lihat ya, yang dikonsumsi Nala. Pertama lah, Nala ini mengkonsumsi nasi goreng. Ya, ini ada karbohidrat. Kemudian tentu saja ada lemak ya untuk menggorengnya ini pakai minyak. Kemudian ini ada telur, berarti mengandung protein. Kita lihat bakso. Bakso ini ke karbohidrat, kemudian sama lemak ya. Lemak. Kemudian dagingnya. Kalau dia mengandung daging berarti ini ada proteinnya. Protein. Nah, kemudian ini mie ya. Mie ini ada karbonya, ada karbohidrat. Kemudian ada lemaknya. Ini ada protein. Oke. Kita lihat yang Ria makan. Sate, lontong, sate, ini ada protein, ada karbohidrat, ada apa lagi nih? Ada vitamin ya. Ada vitamin, ada mineralnya juga. Ada mineral ya. Kemudian jus buah ini kebesaran. Oke. Jus buah ini ada vitamin. Kemudian ada mineral. Ya. Kemudian sayur asem ini lengkap ya. Ada vitamin, ada mineral, kemudian protein. Ya, ada karbo juga. Ini ada jagung, berarti ada karbonya. Ada karbohidrat. Oh, banyak. Kemudian alam, apa yang dia makan? Pizza, karbohidrat. Ayam, protein. Lemak, goreng ya, lemak. Ini karbohidrat. Sama protein dari kentang, tapi tinggal sedikit ya. Karena digoreng, jadi proteinnya rusak. Protein tapi sedikit. Ya, yang paling banyak zat gizinya itu punyanya Ria. Jika pola makan seperti di atas diterapkan sebagai kebiasaan, jadi tiap hari nih ya, yang akan memiliki tubuh paling sehat tentu saja yang zat gizinya paling banyak, yaitu Ria. Oke, jawabannya yang B. 10. Perhatikan gambar tabel hewan yang ada di air. Kalau anak kelas 2 pasti mikirnya kalau di air itu ikan ya. Ikan. Sebenarnya ada berbagai macam hewan, tapi ini tingkat dasar, jadi ke air pasti ikan yang difikirkan ya. Ada sisi, iya. Ekor, iya. Kaki sebenarnya ada. Buaya itu bisa hidup di air sebenarnya, tapi kita lihat yang lain dulu ya, karena kalau air pasti yang dipikirkan anak-anak adalah ikan. 2 sayap ini sudah pasti tidak ya. Nah, ini nomor 3 ada sisi, ada sirip ya, ikan ada siripnya. Kemudian tidak memiliki kaki. Nah, ini misalkan ikan itu tidak punya kaki ya. Jadi saya menjawab yang nomor 10 ini adalah yang C ya, memiliki sisi, memiliki sirip, memiliki kaki. Ini nomor yang hewan 1 juga hampir benar, tapi kurang spesifik. Jadi ini ekor, tapi ini tidak menyebutkan sirip ya. Nomor 10 saya jawab C.
11, Leo menemukan hewan. Ini hewannya. Ini hewannya. Menurutmu akan jadi apa? Tentu saja tahu ya. Kalau ini ulat ya jadinya kupu-kupu. Oke. Ria ingin halaman rumahnya terdapat banyak kupu-kupu. Kupu-kupu menyukai bunga yang cerah dan memiliki kelenjar madu. Manakah bunga yang harus Ria tanam? Kita lihat yang A cerah, mengandung kelenjar madu, yang B cerah tapi tidak ada madunya, yang C tidak cerah tapi mengandung kelenjar madu. Kita cari yang ada dua-duanya, yaitu yang A. Oke. 13. Oke, ini ada bagan tergolong pada hewan apakah katak dan kelelawar ya. Katak itu bisa hidup di air dan darat. Ya, berarti ini katak. Kemudian kelelawar ini dia lebih banyak di udara. Ya, dan dia juga suka menggantungkan dirinya entah di pohon atau di gua-gua ya. Jadi dia lebih banyaknya hidupnya di udara. Ini kelelawar. Kelelawar ada di sini. Kalau yang C ini hidup di darat dan udara. Ini banyaknya ini burung. Kalau kelelawar lebih seringnya di udara ya. Jadi yang nomor 13 jawabannya B. 14. Nala sedang memainkan pesawat mainan yang diberikan ayahnya. Sumber ya, di sini ada remote. Dia tidak ada kabel. Tidak ada kabel berarti tidak pakai listrik. Bensin, dia tidak ada tangki. Kalau mainan itu tidak pakai bensin kan ya. Baterai, nah ini biasanya digunakan untuk alat-alat permainan, untuk bermain ya, mainan-mainan pakai baterai supaya lebih aman untuk anak-anak. Kalau bensin berbahaya karena bensin itu daya ledaknya ya untuk menjadi api itu sangat cepat, jadi sangat berbahaya kalau untuk anak-anak. Pada zaman dahulu batu digunakan untuk menghasilkan api unggun dengan cara digesekkan. Energi yang terbentuk dari gesekan dua buah batu apakah akan menjadi magnet? Itu bukan. Menjadi panas itu iya, panas akhirnya jadi api. Oke, kalau jadi listrik itu tidak. Jadi jawabannya yang B. Setiap hari kita mengalami terjadinya pergantian siang dan malam. Pada siang hari kita dapat merasakan panas yang berasal dari, oke ini simbol dari matahari ya, yang B. 17. Arumi pergi ke rumah neneknya yang berada di dekat pantai. Ketika di sana ia melihat beberapa kegiatan berikut. Pembuatan garam, ada orang bermain voli. Kegiatan yang memanfaatkan panas matahari. Yang A ini menggunakan panas matahari untuk membuat garam dari air laut. Yang B memanfaatkan matahari untuk melihat bola supaya teman mainnya juga terlihat. Jadi untuk penerangan ya. Jadi keduanya ini memanfaatkan panas matahari. Lebih ke cahaya ya. Oh, kalau yang B ini butuhnya cahaya ya, bukan panas ya. Di sini dikatakan panas. Jadi panasnya bukan cahayanya. Kalau yang B ini memanfaatkan cahayanya. Berarti ini jawabannya yang A. 18. Bian merapikan mainannya. Puzzle ya ini ya. Kemudian ada satu yang hilang, disuruh melengkapi. Yang hilang ini di sini ada pentolannya, di sini juga. Kita lihat yang pentolannya ada di bagian ini. Ini, oke. Kemudian ada di sebelah sini, ini tidak membentuk pentolan, ini juga tidak, ini iya. Berarti jawabannya yang C. Alma berbagi tugas dengan temannya untuk membersihkan kelas setelah pulang sekolah.
Manakah alat yang dapat Alma gunakan untuk membersihkan debu di kipas? Ya, tentu saja pakai kemoceng. Kalau ini untuk membersihkan kotoran yang lebih besar. Kalau ini pel ya, untuk mengepel lantai ya, berarti untuk membersihkan noda ya, bukan debu di kipas. Oke. 20. Gambar berikut terjadi ketika matahari terbenam. Apa yang terjadi pada benda langit ketika peristiwa itu terjadi? Benda langit berganti dari matahari menjadi bintang dan bulan. Iya, gantian. Sebenarnya tidak gantian, bumi saja yang berputar ya. Benda langit berganti dari bintang dan bulan menjadi menjadi matahari, bukan, itu yang terbenam matahari. Benda langit tidak berganti tapi redup, tidak, matahari itu tidak redup ya. Jadi bumi saja yang berputar ya, berputar, dan yang terlihat akhirnya bintang dan bulan. Jadi jawabannya yang A. Kegiatan yang hanya bisa dilakukan ketika ada sinar matahari, ini menjemur ikan asin, iya. Kalau mencuci malam bisa, menanam ini ya biji ya, ini malam juga bisa, nggak ada sinar matahari tidak apa-apa, malah bagus kalau biji tidak terkena sinar matahari, biji yang mau ditanam ya. Jadi jawabannya yang A. 22. Energi yang terdapat pada gambar 1 dan 2. Energi yang satu ini adalah energi panas ya, jadi api menjadi panas ini supaya airnya mendidih. Yang kedua ini menjadi gerak, itu tidak ya, ini api itu menghasilkan energi cahaya, jadi jawabannya yang C. Ria memerhatikan cuaca di luar rumah dengan ciri-ciri berikut. Ada awan menutupi sinar matahari. Angin bertiup tidak terlalu kencang, suhu udara tidak terlalu panas. Saat itu cuaca menjadi kalau cerah itu awannya tidak menutupi matahari, mataharinya tidak tertutup. Kalau awannya menutupi matahari itu namanya berawan. Kalau hujan biasanya mataharinya tidak terlihat. Jadi jawabannya yang B. 24. Ilustrasi benda berikut. Benda langit yang berdasarkan sumber cahayanya. Dia menghasilkan sumber cahaya. Yang menghasilkan cahaya itu adalah matahari dan bintang. Jadi jawabannya 2 dan 3. 25. Ini musim hujan ya. Oke, kegiatan pada musim hujan. Menanam padi di sawah bisa. Membuat ikan asin jadi kering tidak. Ini pada waktu musim kemarau. Menjemur padi tidak. Ini pada waktu musim kemarau. Musim hujan berarti bisa mulai menanam padi. Kedua benda di atas dapat bergerak. Apa perbedaan yang menyebabkan keduanya bergerak? Oke, berat kedua benda tidak. Sumber energi yang dibutuhkan iya, yang ini pakai baterai, yang ini pakai angin. Bahan yang digunakan tidak. Oke, jawabannya yang B. Alam bermain layangan di lapangan pada sore hari. Energi yang terbentuk saat bermain layangan. Oke, angin meniup layangan, kemudian layangannya bergerak. Jadi jawabannya yang B. Ria memiliki beberapa wadah seperti gambar berikut. Jadi ini wadah ya. Wadah seperti cetakan kue gitu ya. Benda manakah yang dapat menyesuaikan bentuk? Jadi kalau benda yang ada di sini ini diletakkan di wadah ini, maka bentuknya akan seperti bintang, bentuknya seperti tanda love ini. Kira-kira mana bendanya? Yang bisa menyesuaikan bentuk wadahnya itu benda yang cair. Kita lihat mana yang cair ya. Oli iya cair, batu tidak, minyak goreng iya cair, pasir tidak, kue tidak, kecap cair,
penghapus tidak, sirup cair, santan cair ya. Yang cair semua berarti yang C. Perhatikan gambar. Kesimpulan yang tepat untuk kedua benda. Bentuk dan ukuran sama. Bentuknya iya lingkaran, ukurannya beda. Ini kecil, ini besar. Ukuran dan bahan keduanya berbeda. Iya, ukurannya beda, bahannya juga beda. Ya, ini terbuat dari kaca, yang ini terbuat dari plastik. Ya. Keduanya memiliki berat yang sama, tentu beda besar sama kecil, tapi ini berat kita tidak tahu ya, karena tidak dicantumkan datanya beratnya berapa ya. Jadi ini jawabannya yang B. 30. Sebuah vas, ini ada vas disinari oleh cahaya matahari. Saat matahari berada di posisi tertinggi berarti pas di sini. Ini pas tertinggi di atasnya. Maka bayangannya bagaimana? Kalau pas di atasnya itu bayangannya pas di bawahnya. Kalau sama persis ya pas di atasnya berarti bayangan tidak akan terlihat. Ya, jadi bayangan ini tidak akan terlihat. Ya, jadi tidak ada bayangan kalau pas di atasnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.